Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallim ala karim amma ba'du. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk ke pembahasan diagram TTT dan CCT ya. Jadi dua diagram ini adalah diagram khusus yang kita bahas untuk lanjutan daripada pokok bahasan diagram fasa. Ya, jadi diagram fasa antara besi dengan karbon. Kita akan lihat satu persatu nanti bagaimana diagram ini akan kita jelaskan. Oke. Jadi kita lihat pendahuluan dahulu. Jadi kalau kita lihat bahwasanya proses perlakuan panas terhadap baja ini, dia akan bertujuan supaya diperoleh struktur yang sesuai dengan perencanaan. Nah, struktur ini sebenarnya dapat diperkirakan dengan cara menetapkan proses perlakuan panas yang spesifik ya, yang dapat diamati sebenarnya dengan diagram fasa, seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, tetapi apa kekurangannya kawan-kawan? Diagram fasa ini dia hanya mampu untuk kondisi transformasi yang sudah seimbang. Tapi untuk kondisi yang tidak seimbang ini tidak dapat menggunakan fasa. Nah, untuk kondisi yang tidak seimbang itu, maka yang paling tepat digunakan adalah diagram triple T, time temperature transformation. Ya. Jadi di sini nanti kita akan lihat ya hubungan antara suhu pemanasan dengan waktu pendinginan. Nah, suhu pemanasan dengan waktu pendinginan dan transformasi fasa-fasa yang terjadi di dalam proses pendinginan tersebut. Oke. Ini contoh kita review kembali. Mungkin kawan-kawan masih ingat ini adalah diagram fasa ya, FEC, besi karbon. Ini kita ingat kembali bahwasanya ini ada titik eutectoid ya. Ini ada titik eutectoid, di sini titik eutektik, ini eutectoid. Nah, yang akan kita mainkan itu di daerah sini nanti. Ya, karena kan kita mau buat baja nih. Baja kan maksimal 2% ya. Nah, ini nanti di sini baja eutektoid, di sini ada hipo ya, hipoeutektoid, di sini ada hipereuktektoid. Nah, yang diperhatikan adalah di sini perubahan. Ini perubahan austenit, nanti austenit menjadi perlit ya. Nah, nanti ada bainit, ada martensit. Nanti kita akan lihat bagaimana proses perubahannya di sini. Baik. Oke, ini ingat kembali grafik ini. Nah, yang kita perhatikan itu adalah di sini di A1 nih ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ini kan diagram fasa untuk besi karbon secara keseluruhan ya. Baik nanti yang dihasilkan adalah baja maupun yang dihasilkan adalah besi cor. Nah, untuk TTT sama CCT ini kita akan membahas nanti di baja ya, di baja. Oke, kita lihat pelan-pelan. Nah, kita bisa memainkan kawan-kawan titik etektoid. Nah, titik etektoid ini adalah A ini. Nah, kita paham bahwasanya untuk fasa austenit sama fasa ferit itu terbentuk bisa terjadi dalam keadaan tidak stabil ya. Maka tergantung keinginan kita. Kalau kita mau menstabilkan fasa austenit, maka A1 ini harus kita turunkan. Ya, A1 harus kita turunkan. Jadi kalau kita mau dapat fasa austenit ya. Nah, kalau kita mau fasa ferit yang stabil, maka A1 kita naikkan. Ya, A1 kita naikkan. Caranya seperti apa? Caranya kita tambahkan ya beberapa unsur nih. Kalau kita mau menstabilkan fasa ferit, ini kita bisa tambahkan silikon, aluminium, ya, berilium, dan seterusnya. Nah, atau yang paling sering ditambahkan krom, titanium juga, ya kan? Nah, kalau kita mau yang kita stabilkan itu adalah austenit, kita mau menurunkan A1 ini suhunya,
supaya jadi turun, maka yang kita lakukan dengan cara menambahkan nikel, mangan, kobalt, dan seterusnya. Ya, tergantung apa yang mau kita lakukan. Nah, ini bisa kawan-kawan melihat di sini. Ini kan temperatur tektoid, ya, temperatur tektoid. Kalau kita tambahkan Ti di sini, tambahkan Ti, maka suhu A1 itu akan naik. Ya, suhu A1 akan naik. Maka kalau naik A1, ini ferrit yang akan semakin stabil. Ya. Nah, tapi kita lihat kalau kita tambahkan nikel. Nah, lihat nih nikel. Nikel itu maka suhu A1-nya itu semakin turun. Ya, semakin turun. Jadi kawan-kawan bisa melihat ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana prosesnya, di sini bisa kita perhatikan ya. Nah, oke. Jadi tinggal kita mainkan di sini. Ini A1, ini konten karbonnya ya. Jadi konten karbonnya nanti tinggal kita mau berapa persen konten karbonnya. Yang jelas ini tujuannya tergantung kita mau menstabilkan apa. Ini contoh ya, contoh saja. Ini pengaruh ya penambahan karbon ya, penambahan krom untuk menaikkan temperatur tektoid. Ya, jadi dan menggeser dia ke kiri. Nah, bisa dilihat nih. Ya, bisa kawan-kawan tinggal kita ambil ya, tinggal kita ambil mau berapa persen. Ini sudah hasil riset orang. Ini ada 0% krom ya. Ini konten karbonnya ya. Jadi konten karbonnya itu kalau kita tambahi krom ya, konten karbonnya itu kan bisa bergeser ya. Dan suhu pembentukannya pun ya, suhu A1-nya itu bisa naik. Ya, nih. Oke. Oke. Nah, kalau kita tambahkan mangan di sini, ya ini akan turun. Ya, tinggal kita mau putuskan yang mana sesuai dengan kemauan kita. Ya, sesuai dengan kemauan kita. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Diagram TTT itu adalah diagram time temperature transformation. Artinya apa? Ini diagram dia menghubungkan transformasi austenite ya terhadap waktu dan temperatur. Oke. Nah, nama lain daripada diagram ini itu dikenal dengan diagram S dan diagram C. Nah, jadi dari diagram ini kawan-kawan kita dapat mempelajari bagaimana sifat besi ya pada setiap tahapan perlakuan panas sehingga kita dapat memperkirakan struktur dan sifat mekanik daripada baja yang kita quench ya, kita lakukan pendinginan. Dari temperatur austenisasinya ke suatu temperatur di bawah A1. Jadi dari atas A1 ya, itu nanti ke bawah A1. Jadi pokoknya startnya kita dari austenit di atas A1 menuju ke bawah A1. Sedangkan CCT itu continuous cooling transformation. Ini diagram yang menggambarkan hubungan antara laju pendinginan kontinu dengan fase atau struktur yang terbentuk setelah terjadinya transformasi fase. Ya, oke. Kita akan lihat nanti ya bagaimana kedua grafik ini bekerja dan bisa kita interpretasi. Oke. Sekarang kita lihat contoh diagram TTT. Diagram TTT ya, diagram TTT ini kita lihat contoh nih gambarnya. Ini kan kita akan perhatikan ini yang bertransformasi adalah austenit nih. Nah, ini austenit. Ini adalah temperatur A1 di sini A1. Nah, ini kan austenit di atas. Nah, maka kalau misalkan kita mau melakukan ini kebetulan untuk baja eutetik nih ya. Nih baja eutetik nih bentuk gambarnya seperti ini. Nanti masing-masing baja ini baja eutektoid, masing-masing baja itu diagram TTT-nya tuh beda-beda ya. Dari situ perlakuannya pun nanti kita lakukan berbeda-beda. Misalkan nih, kawan-kawan ini fase-fase yang dihasilkan ini ada perlit yang kasar ya, perlit kasar. Habis itu di sini ada perlit yang halus.
ada yang upper bainit, ada lower bainit. Kita lihat. Nah, ke bawah, semakin ke bawah, ini kekerasan ya, kekerasan dari fase yang dihasilkan itu, dari baja yang dihasilkan itu semakin menurun. Ya. Oke, ini kekerasannya semakin menurun. Ini ada bainit ya, ingat ya, fase-fasenya di sini ada bainit, ini ada martensit ya, maaf. Ini ada ferit nih, alfa. Ini ada martensit, Allah Akbar. Ini ferit, ini sementit. Ferit, sementit, ingat ya, kalau ferit bergabung dengan sementit itu dia bisa membentuk perlit. Ya kan? Nah, perlit selain perlit juga bainit. Nanti kita bisa lihat di struktur mikronya. Oke. Nah, di sini ada martensit. Nah, martensit ini dia paling kelihatannya di sini dia paling stabil. Ini dari start martensit di sini ya. Ini 0% ya start. Di sini 50% sampai 90% ya. Jadi pembentukan martensit itu relatif di suhu rendah. Oke. Nah, ini kita bisa membayangkan ini transformasinya austenit menjadi martensit. Oke, misalkan kawan-kawan kita target nih mau buat perlit. Nah, kita udah punya baja ya. Nah, kita mau buat perlit, maka dari dia posisinya di atas A1, maka kita lakukan pendinginan cepat, quenching namanya. Nah, ini lihat nih, ini 1 detik, 10 detik, 100 detik, 1000 detik, sampai 10.000 detik nih, contoh di sini ya. Misalkan kita mau melakukan pendinginan, kita target misalkan mau buat baja dengan komposisi perlit kasar misalkan ya. Maka dari atas ini kita turunkan dia. Nah, dari sini misalkan ya. Jalan, kita tarik dia. Kita lakukan quenching sampai di sini ya. Quenching sampai 1 detik. Jadi dari 800 misalnya kita turunkan sampai 675 misalkan. Dari 800 sampai 675 1 detik waktunya. Nah, kita dinginkan langsung. Habis itu kita tahan. Set, kita tahan dia. Tahan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat kalau kita dinginkan ini masih perlit, masih austenit di sini. Ini austenit, di sini mulai terjadi hampir terjadi transformasi sudah di sini. Nah, ini austenit, di sini udah mulai terbentuk perlit ya. Habis itu di sini 50% sudah terbentuk perlit, di sini sudah final. Semua perlit yang terbentuk. Nah, tetapi perlitnya kalau kita main di suhu 675 akan terbentuk di sini perlit kasar. Sampai kita dinginkan ya. Sampai kita dinginkan kita tahan sampai suhu sampai berapapun lamanya ya. Kalau pembentukannya itu di 675, di sini yang terbentuk adalah perlit ya, terbentuk perlit. Nanti tinggal kita lakukan pendinginan. Misalnya udah di sini langsung kita turunkan ke suhu ruang. Set misalkan ya. Bentar, maaf. Turunkan ke suhu ruang. Set. Misalnya di sini ya. Nah, jadi di sini nanti yang mempengaruhi tergantung ya pada suhu berapa nanti kita lakukan penahanan ya. Berapa lama kita melakukan penahanan? Misalnya sampai 100 detik ya kita lakukan penahanan. Habis itu kita turunkan ke suhu ruang, maka itu yang akan terbentuk. Nah, kalau kita mau membentuk martensit, maka ini quenchingnya cepat sekali ya. Nah, sampai sini misalkan ya, atau dalam 1 detik dari 800 langsung turun ke 200 ya. Terus turunkan supaya terbentuk martensit. Nanti lebih lanjut kita akan bahas satu persatu bagaimana
perlit itu bisa terbentuk. Nah, ini prolog dulu. Seperti inilah gambar diagram titik. Oke. Nah, ini tadi kalau kita kombinasi dia dengan bentuk fase yang dihasilkan ya. Ini dari austenit. Ini nanti kalau garis yang ini kawan-kawan ini adalah perlit ya, pembentukan perlit pertama di sini startnya. Habis itu di sini mulai terbentuk bainit. Nih, bainit ya di sini ya. Ini batasnya. Ini bainit. Habis itu di sini martensit. Ini daerahnya punya martensit. Oke, ini final martensitnya. Ini martensit mulai terbentuk. Final, ini seluruhnya martensit di sini. Oke, nah nanti kita tinggal mau membentuk seperti apa. Jadi nanti yang kita mainkan adalah rate daripada kecepatan daripada penurunan suhu ya, atau yang kita kenal dengan istilah quenching. Ya, jadi kita panaskan dulu bajanya, habis itu kita quenching. Ya, kita dinginkan. Nanti tergantung pendinginannya mau pakai media apa. Oke. Nah, ini fase-fase yang kita sebutkan tadi. Ini ada ferrit ya, ini ferrit yang putih ya, putih ini ferrit. Habis itu ini cementit ya, cementit. Nah, kalau kita lihat diagram fasa yang ini ya, ini bainit nih, yang ini bainit ya, ini yang panjang-panjang ini adalah ferrit. Oke. Ini cementit, maaf, ini cementit, ini ferritnya. Oke. Nah, ini kalau ini kita lihat ini martensit. Ya. Oke, ini martensit. Nah, kalau ini perlit ya, ini gambar perlit nih. Ini yang halus. Ini yang kasar, ini yang halus ya. Ini kasar nih, ini yang halus. Oke. Kita akan lihat nanti dari gambar-gambar struktur mikro ini ya, kita akan bahas satu persatu. Oke. Kawan-kawan, yang tadi kita bahas baja hitektoid ya. Nah, kalau hiperhitektoid ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi unik dia ya. Jadi masing-masing dia punya karakter ya, punya karakter. Oke. Nah, kalau ini yang hipohitektoid. Beda kan? Nah, ini hiper, ini hipo. Ya, ini hiper, ini hipo ya. Beda. Nah, jadi kita bisa lihat mulai terbentuknya perlit itu, ini kalau dari sini gampangnya kita lihat ya, di 770 ini masih austenit ya. Habis itu di 727, nah ini bisa kita lihat untuk pendinginan selama sampai 1 menit ya, di 727 itu bisa membentuk yang namanya perlit, sudah terbentuk nih. Ya, oke. Beda-beda dia ya. Nah, ini. Oke. Nah. Oke. Nah, kalau ini untuk alloy baja alloy yang tipe 4340. Nah, ini lebih asik lagi bentuknya. Tapi pada prinsipnya nanti akan terbentuk itu perit, perlit, gitu kan. Nanti kawan-kawan kalau disuruh menunjukkan ya fase apa yang terbentuk, mudah, tinggal membaca grafiknya. Martensit ya, bainit. Oke, nanti ada satu fase baru yang akan kita bahas, spheroid nanti akan kita lihat. Nah, pertama kita lihat perlit dulu. Sudah kita bahas sebelumnya. Perlit ini kalau kita lihat pembentukannya itu misalkan ini ya, di posisi di eutektoid. Nah,
Eutectoid itu kan titiknya, karbonnya itu kan 076. Ya, 076. Nah, kita lakukan cooling atau heating, ya. Kita lakukan pendinginan, maka dia akan membentuk alfa, ya, dan membentuk Fe3C, ferrit dan cemented. Nah, gabungan ferrit sama cemented inilah dia akan membentuk yang namanya perlit. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini, misalkan ya, kita melihat presentasi perlit nih. Ini kalau kita mau membentuk, ini untuk eutectoid ya, kalau kita mau bentuk dia sampai 100% perlit. Nah, ini suhu yang kita perlukan ini sampai 600 derajat nih. 600 derajat. Nah, ini cepat terbentuk 100% perlitnya. Nah, dibandingkan 675, ini dia lebih lama ya terbentuknya itu. Ya, lebih lama terbentuknya. Ini kan waktunya bisa kita lihat nih, ya. Oke, nanti tinggal pertimbangan kita seberapa cepat kita menurunkan suhu. Oke. Nah, ini kita lihat. Kalau yang di 0,77. Kalau ini tadi 0,76 ya. Nah, ini di 0,77. Geser dikit saja. Tapi masih bisa kita katakan di titik eutectoid. Nah, ini kita perhatikan ya. Perhatikan. Nah, ini titiknya. Kita mau korelasikan tadi. Ya, mau kita korelasikan. Ini titiknya. Ini perlit mulai terbentuk, mulai terjadi transformasi. Dari fasa austenit bertransformasi dia menjadi perlit. Di tengah-tengah ini 50% terbentuknya. Habis itu di ujung sini ini udah perlit 100%. Nah, ini rate-nya, ini waktunya bisa kalian perkirakan ya. Ini perbandingannya. Oke. Nah, kita lihat lebih jelas misalnya. Oke, ini di 600. Ya, ini kita lihat kalau di titik sini ya, di titik sini ini masih austenit. Ingat ya, ini austenit nih. Nih, habis itu di sini sudah mulai terbentuk perlit. Ya, sudah mulai terbentuk perlit. Habis itu ini udah 100% perlit. Nah, di sini masih ada austenitnya. Oke, ini sudah nggak ada lagi. Austenitnya sudah berubah menjadi perlit. Tapi kondisinya kalau titik di sini masih perlitnya perlit yang kasar ya. Oke. Nah, tadi ini dua kasus ini kita bisa bentuk nanti perlit yang halus atau perlit yang kasar, tergantung nanti suhunya ya. Jadi kalau suhu transformasi itu di bawah suhu eutectoid ya. Nah, dengan suhu yang lebih besar ya, itu difusinya itu lebih cepat. Saking cepatnya difusi itu membentuk perlit yang lebih kasar. Nah, tetapi nanti kalau transformasinya itu dia suhunya itu lebih rendah. Nah, kalau suhu lebih rendah itu difusinya lambat. Nah, difusi lambat ini membuat perlitnya itu menjadi lebih halus. Kawan-kawan bisa lihat ya. Ini koloninya, ini besar-besar, ini kecil. Jadi yang mempengaruhi suhu, semakin tinggi suhu, maka difusinya itu semakin cepat. Nah, cepatnya difusi itu nanti akan mempengaruhi daripada struktur mikro daripada perlit yang dihasilkan. Tergantung kita mau yang mana, ya. Jadi perlitnya ini kalau perlit kasar itu dia jauh lebih keras dibandingkan perlit yang halus, ya. Bainit dan seterusnya ke bawah. Yang jelas perbedaannya di situ. Nah, sekarang bagaimana kalau bainit yang terbentuk? Ya. Jadi kalau bainit itu kan dia udah gabungan ya. Jadi
ada ferrit ya, ada cementite juga. Nah, kita bisa lihat terbentuknya bainit ya. Nah, jadi bainit itu kita kalau mau bentuk bainit maka pendinginannya itu harus lebih cepat ya dibandingkan kalau mau kita bentuk perlit dari austenit menjadi bainit. Jadi ini bisa kita lihat ini laju pendinginan, habis itu ini waktu tahannya. Ini waktu tahannya. Jadi ini batasnya, ini ada perlit dan bainit, nanti ada batas di sini, maka di bawah itu akan membentuk bainit ya, bainit 100%. Nah, kalau di sini bainit udah 100%. Oke. Nah, ini jadi kita melakukan pendinginannya itu harus lebih cepat dibandingkan untuk mendapatkan perlit ya. Oke. Nah, ada lagi yang fase tambahan. Fase tambahannya adalah spheroidit ya. Kalau spheroidit ini kawan-kawan terbentuknya kalau kita menahan ya, menahan perlit atau bainit itu terlalu lama, waktunya lama ya. Jadi saking lamanya ini akan membentuk spheroidit ya, akan membentuk spheroidit. Nah, bentuknya jadi seperti ini nih. Jadi baik perlit maupun bainit itu bisa terbentuk spheroidit ya. Jadi dia tergantung difusinya. Pokoknya intinya kalau lama waktu tahan ya, waktu tahan baik bainit ataupun perlit itu dia akan menyebabkan pembentukan fasa baru yaitu spheroidit ya, spheroidit. Nah, dari sini kita bisa pahami. Jadi makanya kita kalau mau mendesain material ya betul-betul kita pertimbangkan. Oke, nah sekarang bagaimana martensit terbentuk ya. Jadi ini martensit kita minggu lalu sudah pahami ya, martensit dia kan transformasi dari sini dari FCC, dari austenit itu kan FCC. Dia berubah menjadi menjadi BCT. Body center tetragonal. Ya. Kenapa bisa terjadi? Kemarin kita pahami bahwasanya itu dari posisi FCC itu ada karbon yang menyisip ya, karbon menyisip secara intertisi sehingga membuat struktur itu dia terdistorsi. Ya, jadi bagian sumbu C-nya itu dia lebih memanjang. Nah, itulah yang disebut sebagai martensit. Nah, jadi martensit itu kalau mau kita bentuk, maka proses pendinginannya ya, proses pendinginannya itu harus lebih cepat daripada untuk membentuk bainit atau perlit. Ya, ini kita lihat suhunya ini sekitar pembentukannya ya di sekitar 210 nih. Ini di sini martensit sudah mulai terbentuk. Ini ada martensit dan austenit ya. Nah, ini nanti 100% martensit yang terbentuk. Oke, di sini martensit. Oke, nah ini kita pahami tergantung kita mau buat apa. Nah, jadi kalau di bawah ini ya sampai di suhu ruang tetap ada austenit ya, tapi sekitar 10% saja. Nah, ini austenit sama martensitnya kalau di sini ini 50-50 ya. Kalau di sini masih dikuasai oleh austenit. Maju dikit sini ini sudah ada martensit. Jadi nanti tergantung kita mau membentuk fase apa ya. Jadi tergantung dari laju pendinginan ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat diagram
CCT. Ini untuk kasus ya. Kasusnya itu baja yang 0,2% karbon. Berarti baja hipoetektoid. Nah, baja hipoetektoid di sini. Nah, jadi bentuk daripada diagram CCT-nya, TTT-nya ini kan. Nah, ingat ini. Ini TTT-nya. Oke. Jadi dia berbeda-beda ya bentuknya. Ini tergantung daripada jenis bajanya. Nah, dalam kondisi ini ya, dalam kondisi ini kan kita melakukan pendinginan secara kontinu. Ya. Jadi pendinginan kontinu, kalau tadi kita dinginkan, habis itu kita tahan. Ya, itu lalu terjadi transformasi. Kalau ini tidak. Kalau di CCT itu, ini yang kawan-kawan perhatikan, ini ada A, ada B, ada C. A, B, C ya, ini paham ini. A, B, C. Di sini ini daerah austenit ya. Oke. Nah, ini terbentuk bainit di sini, ini martensit. Nah, kalau kita lihat baik-baik ya, lihat baik-baik masing-masing A, B, C, apa yang akan terjadi? Nah, oke. Ini kita austenisasi misalkan dia di 920 derajat. Habis itu kita dinginkan dengan laju yang berbeda sampai suhu 200 derajat. Nah, dan 250 derajat apa yang akan terjadi? Sekarang kita akan lihat. Nah, kondisi A. Kondisi A ini kita lihat dia adalah pendinginan kontinu sangat cepat ya. Ini dibandingkan yang lain, ini A ini sangat cepat. Lihat, dia hanya perlu waktu sekitar ya 10 ya sekitar 90 detik. Ya, 90 detik. Paling cepat dibandingkan yang lain. Kalau yang lain kan dari atas. Nah, ini juga sama dari 920, dari ini dari 920 sini. Nah, jadi dia lebih lama. Nah, apa yang terjadi? Dari 920 derajat Celcius ke temperatur 20 derajat Celcius. Nah, ini menghasilkan dekomposisi fasa austenit ini, dia jadi martensit. Nah, lihat. Dari sini set jadi martensit. Ya. Jadi kalau kita lebih cepat mendinginkan, itu terbentuknya martensit itu lebih cepat. Nah, jadi kawan-kawan bisa melihat ini kondisinya. Jadi martensit ini pada temperatur MS di sini dapat sudah ya, martensit start. Nah, akhir pembentukannya adalah MF di sini. Nah, ini kan yang kita lihat nih sampai 200. Oke. Sekarang kita lihat yang B. Yang B itu kita dinginkan ya. Tapi terbentuknya nanti ya. Jadi fase austenit itu dia jadi bainit. Nah, ini jadi bainit. Putus-putus ya punya bainit. Ya. Nah, ini jadi bainit. Oke. Tapi yang di C ini sampai 250 derajat itu akan terbentuk perlit. Nah, ini sama-sama 250 di sini. Ini akan membentuk bainit, ini akan membentuk perlit di sini. Ya, beda-beda. Nanti kita tinggal gunakan mau pakai teknik pendinginan yang apa. Nah, oke. Ini contoh ya untuk baja baja tipe 4340. Ini kita lihat, ini tergantung nih kecepatan pendinginannya. Ini 8,3 derajat per detik. Ini 0, ini lebih lambat. Ini lebih lambat, ini lebih lambat lagi. Nanti fase-fase apa yang terbentuk tergantung. Nah, ini di fase akhirnya. Bisa kita lihat. Oke. Nah, ini
Kalau seperti ini ya pendinginannya, maka paling ya dia di sini terbentuk martensit nih 100% semua ya. Tapi kalau geser sedikit jatuh ke sini, ini ketemu bainit dia. Nah, ini ada bainit, ada martensit ya. Tapi kalau dari sini lihat kena potongnya, ini bainit dapat ya. Habis itu ferrit juga ketemu dia. Nih, ketemu ferrit ya. Oke, makanya nanti akan terbentuk martensit, ferrit dan bainit. Nah, ini yang kuning. Kalau kita pendinginannya itu 0,02 derajat Celcius per sekon. Nah, yang terbentuk ya, terbentuk martensit, ferrit, bainit. Nih. Kalau yang ini terbentuk nanti martensit dan bainit ya. Karena tergantung nih titik potongnya siapa. Oke. Nah, ini ferrit kena ya, ferrit. Ini kebetulan austenite-nya berubah jadi ferrit, makanya ini jadi ferrit. Nah, ini juga dari 920 misalkan ya. Ini kita dinginkan sampai posisi di sini, maka yang terbentuk adalah martensit ya, martensit dapat nih martensit. Habis itu ferrit ada, perlit kena dan bainit. Ya. Oke. Tapi kalau yang ini set ya, lebih daripada ini ke atas, maka yang akan terbentuk ferrit sama perlit saja. Ya, jadi kita nanti mempertimbangkan. Ya, silahkan nanti dielaborasi. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya. Kecepatan pendinginan itu terhadap fase-fase akhir yang akan terbentuk. Oke. Nah, ini sekarang bagaimana keadaan sifat mekanik ya. Sifat mekanik. Nah, kawan-kawan, ini kita bisa melihat ya, ini yield strength sama tensile strength ya. Ini kekuatan dan titik luluhnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah di sini komposisi daripada karbon ya. Sedangkan di sini adalah persentase daripada Fe3C. Nah, cementednya. Nah, kita bisa melihat bahwasanya kalau kita tambahkan karbon ya semakin banyak, maka yield strength itu akan semakin besar. Ya, yield strength akan semakin besar. Nah, oke. Begitu juga halnya kalau kita tambahkan karbon, maka nilai kekerasan itu akan semakin meningkat. Ini kawan-kawan bisa lihat ini Brinell hardness number-nya. Nah, dan juga kita lihat di sini yang warna merah nih, ya, warna merah. Kalau kita campurkan karbon itu semakin besar, ya, campuran karbon itu semakin besar, maka persentase daripada Fe3C-nya juga akan bertambah. Nih, Fe3C akan bertambah. Nih, jadi cara membacanya kalau melihat yang merah itu lihat ini. Kalau mau membaca kekerasan itu lihat Y ya. Kalau mau membaca persentase karbon di sini. Ya, jadi ini multi sumbu nih ya. Sama juga ini. Kawan-kawan, ini bisa lihat ya. Ini impact-nya ya, impact-nya ini dia energi ya, yang kemampuan energi yang diserap itu juga semakin menurun. Ingat ya, material itu semakin keras, jadi dia kemampuan menyerap energi itu semakin rendah. Nah, begitu juga ductility-nya
ya ductility-nya akan semakin menurun. Ya, jadi kalau material itu semakin keras, ya, semakin keras, nah kita bisa membayangkan ini tadi tensile strength, ya. Jadi kalau material itu semakin keras, pasti ductility-nya akan semakin turun, ya. Nah, ini bisa lihat. Ini kondisi material secara umum, ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya ikut webinar, ya, ada dosen dari Universitas Teknologi Sumbawa. Dia riset S3-nya kebetulan dia bentuk material, ya. Kebetulan alloy juga dia bentuk. Nah, unik ya. Jadi tensile strength-nya itu naik. Habis itu elongation-nya juga naik. Dia buat material itu yang diberikan perlakuannya yaitu di saat rolling, ya. Jadi dia pakai metode diferensial rolling. Oke. Tapi secara umum material itu kalau tensile strength-nya naik, yield strength-nya juga akan naik, ya. Yield strength akan naik, tetapi ductility-nya akan turun. Nah, efeknya juga selain itu kemampuan, ya. Jadi kemampuan dia untuk menyerap energi juga akan semakin turun. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat ya bagaimana perbandingan antara perlit yang kasar, ya, dan perlit yang halus dan spheroidit, ya, spheroidit. Ini kita bisa lihat perbandingannya. Nah, ini daerah hypoeutectoid, di sini adalah hypereutectoid. Nah, bisa kita lihat semakin besar, ya. Jadi kalau kita ambil yang fine perlit itu dia jauh lebih tinggi kekerasannya. Semakin banyak karbon yang terkandung di dalam di dalam paduan itu, maka nilai kekuatan nilai kekerasannya itu akan semakin meningkat. Nah, ini juga begitu juga untuk perlit kasar. Nah, ini untuk yang spheroidit, ya, spheroidit. Oke. Nah, tetapi kita lihat ductility-nya, ya, ductility-nya dia akan menurun, ya, seperti yang tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat perbandingan antara martensit dengan fine perlit, ya, martensit. Nah, kalau martensit itu jika dibandingkan dengan yang lain, dia brittle hardness-nya, ya, itu dia akan semakin meningkat, ya, lebih tinggi. Tetapi ingat ya, yang mempengaruhi ini adalah jumlah presentasi daripada karbonnya. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kita transformasikan dari austenit itu kalau menggunakan temperatur yang lambat pendinginannya, maka akan terbentuk perlit, ya. Perlit di mana kemungkinan dalam perlit itu bisa terbentuk alfa, ya. Habis itu ada Fe3C dan proeutectoid phase. Oke. Nah, kalau tengah-tengah, ya, akan terbentuk bainit. Kalau cepat, ya, atau kita quenchingnya cepat, itu akan terbentuk martensit, ya, di mana martensit itu dia transformasi daripada austenit yang kita tahu bahwasanya fase dia adalah FCC, dia berubah menjadi BCT, ya, tanpa adanya difusi. Nah, habis itu kalau kita panaskan lagi, ya, martensit itu kita panaskan, itu akan terbentuk
temper martensit ya. Temper martensit. Oke. Nah, ini kita akan lihat ya perbandingannya. Nah, kita kalau mau melihat kekuatan. Ya, kekuatan itu yang paling lemah itu adalah spheroidit. Ya, spheroidit paling kuat itu adalah martensit. Tetapi kalau bicara ductility, ya, ductility itu yang paling daktil itu adalah spheroidit. Oke, ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa kerjakan soal yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Ya, sebelumnya ini juga bisa kawan-kawan baca, ya. Kawan-kawan baca ini juga adalah kesimpulan. Ya, bagaimana ini sifatnya bisa kita perhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi